Selamat datang di channel Mitra Nakar, channel yang membahas pertanyaan, permasalahan ketenaga kerjaan. Pada kesempatan ini, kami akan menanggapi salah satu pertanyaan di kolom komentar channel Mitra Nakar. Adapun pertanyaan yang disampaikan yaitu, seorang pekerja di suatu perusahaan telah bekerja selama 7 tahun. Pekerja tersebut dapat disebut dengan inisial Bambur. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2024, manajer HR perusahaan memanggilnya dan menyampaikan bahwa tidak dipekerjakan lagi terhitung pada bulan September tahun 2024. Kemudian sang manajer menyodorkan kepadanya surat pengalaman kerja yang mencantumkan mengundurkan diri dan telah bekerja dengan dedikasi yang baik. Manajer HR meminta Bambur untuk menandatanganinya. Namun Bambur tidak menandatangani surat tersebut karena 1. Bambur khawatir menandatangani karena dapat dianggap setuju dengan hal yang tercantum pada surat tersebut. 2. Bambur berpikiran hal ini dapat menyebabkan Bambur tidak memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. 3. Tidak dapat mengajukan keberatan seperti meminta bantuan ke instansi ketenagakerjaan yang terkait, serta upaya keberatan lainnya. Bambur juga mempertimbangkan keputusan mengundurkan diri dapat berakibat Bambur tidak dapat memperoleh hak-hak yang semestinya. Karena adanya surat edaran dari Surat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 600 tahun 2005 antara lain menyebutkan bahwa pekerja buruh yang diputuskan hubungan kerjanya dengan alasan mengundurkan diri atau dikualifikasikan mengundurkan diri tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 3 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 2. Menurut manajer HR, Bambur tidak berhak atas pesangon dan penghargaan masa kerja. 3. Masa kerja Bambur di perusahaan tersebut sejak bulan Agustus tahun 2017 jadi lebih kurang selama 7 tahun. 4. Upah terakhir sebesar 3 juta rupiah. Sedangkan upah minimum provinsi di daerah Bambur adalah sebesar 3.200.000 rupiah. 5. Pada surat tersebut Bambur merasa heras dan janggal dengan adanya kalimat Bambur mengundurkan diri padahal Bambur tidak pernah mengajukan pengunduran diri. Pertanyaan Bambur. 1. Bagaimana Bambur menyikapi surat pengalaman kerja yang disodorkan kepada Bambur? 2. Apakah Bambur berhak atas pesangon dan bagaimana Bambur meminta pesangon? 3. Bagaimana cara Bambur menyelesaikan permasalahan dan memperjuangkan nasib pemberhentian yang dialami Bambur? Demikian salah satu pertanyaan dari kolom komentar yang akan kami tanggapi. Pertanyaan tersebut akan ditanggapi oleh rekan saya Bang Nakar. Baiklah, saya akan memberi pendapat dan tanggapan tentang cara menghadapi persoalan yang dialami seperti pertanyaan yang disampaikan oleh rekan saya. Memperjuangkan hak sebagai pekerja ketika mengalami keadaan mengundurkan diri dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Di antaranya yaitu 1. Melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 2. Melalui pengawasan ketenagakerjaan. Kita jelaskan terlebih dahulu, melalui perselisihan hubungan industrial. Melakukan upaya perselisihan hubungan industrial dilakukan dengan mengajukan penyelesaian melalui perundingan bipartit bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan secara bipartit diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PR 31/12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perundingan secara bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. 1. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya. 2. Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja atau buruh, perseorangan,
yang bukan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat buruh dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja, serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja bagi buruh dalam perundingan. 3. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan bagi atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung. 4. Dalam perundingan bipartit, serikat pekerja serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. 5. Dalam hal pihak pekerja buruh yang merasa dirugikan, bukan anggota serikat pekerja atau serikat buruh, dan jumlahnya lebih dari 10 orang pekerja buruh, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati. Paling banyak 5 orang dari pekerja buruh yang merasa dirugikan. 6. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya. Paling banyak 10 orang. Di tahap perundingan. 1. Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. 2. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. 3. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. 4. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. 5. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja buruh bekerja, walaupun belum mencapai 30 hari kerja. 6. Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak. 7. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud. 8. Hasil akhir perundingan dibuat dalam bentuk risalah akhir yang sekurang-kurangnya memuat 1. Nama lengkap dan alamat para pihak. 2. Tanggal dan tempat perundingan. 3. Pokok masalah atau objek yang diperselisihkan. 4. Pendapat para pihak. 5. Kesimpulan atau hasil perundingan. 6. Tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. 9. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya. C. Tahap setelah selesai perundingan. 1. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. 2. Apabila perundingan mengalami kegagalan, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja, dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Sekarang kita menjelaskan tentang upaya penyelesaian melalui pengawasan ketenagakerjaan. Dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut. 1. Membuat pengaduan ke unit kerja yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi setempat. Pengawasan ketenagakerjaan merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan ketenagakerjaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
3. Bentuk pengaduan dapat dilakukan secara langsung dan atau melalui surat yang diajukan ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan atau unit pengawasan ketenagakerjaan pada provinsi setempat. 4. Contoh bentuk draft pengaduan terlampir dan dapat didownload pada link yang kami tampilkan di deskripsi. Demikian Mitra Naker ulasan yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi Mitra Naker sekalian. Untuk pertanyaan berikutnya silahkan memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih Bang Naker atas penjelasannya. Semoga dapat digunakan oleh Mitra Naker sekalian. Untuk supportnya silahkan Mitra Naker klik subscribe dan share video ini kepada Mitra Naker lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Akhir kata kami mengucapkan wassalam. Bentuk draft surat permintaan. Perundingan bipartit dan permintaan bantuan ke unit kerja pengawasan ketenagakerjaan dapat didownload pada link yang ada di deskripsi.